Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sista Fibiola Juwita, NIM 32198084 dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami mengenai azas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Yang pertama yaitu azas. Azas ada azas tauhid, keadilan, kemaslahatan, azas ta'awun, dan azas keseimbangan. Azas tauhid yaitu merupakan dasar dari segala bentuk aktivitas manusia. Kesadaran akan tauhid akan menghantarkan pada keyakinan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk mencari kepentingan kekayaan saja. Yang kedua yaitu asas keadilan. Adil di sini yaitu memberikan sesuatu kepada yang berhak, memposisikan sesuatu pada porsinya, dan menempatkan sesuatu yang sesuai pada tempatnya. Kemudian asas kemaslahatan. Maslahat secara sederhana berarti mengambil manfaat dan meninggalkan kemudaratan. Yang keempat yaitu azas ta'awun, yaitu tolong menolong. Tolong menolong di sini ada dalam bentuk sedekah dan ada juga dalam bentuk zakat. Azas yang kelima yaitu azas keseimbangan. Seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, seimbang antara hak dan kewajiban, dan seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Yang kedua yaitu prinsip ekonomi mikro syariah. Prinsip yang pertama, sumber daya merupakan pemberian dari Allah sehingga manusia tidak memiliki hak untuk semena-mena. Yang kedua, tidak adanya kepemilikan mutlak. Yang ketiga, berjamaah untuk menggerakkan perekonomian. Yang keempat, ekonomi syariah menjamin kepentingan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, pemerataan kekayaan sehingga tidak adanya disparitas. Yang keenam, orang yang memiliki harta yang lebih diwajibkan untuk berzakat. Dan yang terakhir, ekonomi syariah melarang adanya praktik riba dalam segala bentuk apapun. Yang ketiga yaitu ciri dasar ekonomi syariah. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, penggabungan antara sistem nilai moral dan nilai spiritual. Yang ketiga, mengakui adanya kepemilikan multijenis. Yang keempat, terikat akidah, syariah, dan moral. Yang kelima, memberikan ruang kepada pemerintah dan negara. Kemudian yang keenam, melarang praktik riba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Pertiwi dengan NIM 32198086. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan karakteristik dari ekonomi syariah. Pertama, kita akan membahas tentang manfaat dari ekonomi syariah. Manfaat ekonomi syariah yaitu pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, yaitu praktek ekonomi syariah merupakan nilai ibadah karena telah menjalankan syariat Islam. Yang keempat, yaitu mewujudkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito, dan menjadi nasabah asuransi syariah. Yang kelima, yaitu mengamalkan ekonomi syariah merupakan ikut dalam gerakan amal ma'ruf nahi mungkar. Adapun karakteristik dari ekonomi syariah adalah yang pertama, sebuah sistem Islam yang bersifat universal. Yang kedua, kegiatan perekonomian bersifat pengabdian. Yang ketiga, kegiatan perekonomian syariah memiliki cita-cita yang luhur. Yang keempat, yaitu pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi Islam. Yang kelima, yaitu ekonomi syariah menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Yang keenam, yaitu ditegakkannya prinsip ketuhanan yang menekankan bahwa segala bentuk materi bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elna Yasni dengan NIM 32198097 akan menyampaikan materi tentang asas hukum ekonomi syariah. Asas hukum ekonomi syariah terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, asas ilahiyah atau asas tauhid adalah setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 57 yang artinya Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Yang kedua, asas kebebasan, yang berarti setiap orang bebas untuk melakukan suatu perjanjian menurut syarat perjanjian macam apapun sepanjang perjanjian disebut secara sah dan beritikat. Yang ketiga, asas permasalahan. Asas ini adalah mencakup kepada hak dan kewajiban. Yang keempat, asas keadilan, yaitu berkaitan kepada pemberian jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak. Yang kelima, asas kerelaan. Asas kerelaan adalah asas ini adalah menyatakan bahwa semua perjanjian akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Yang keenam, asas kejujuran. Asas ini biasanya diperlukan untuk mencapai tujuan sehingga masyarakat berkata dan bertindak sesuai dengan fakta. Yang ketujuh yaitu asas tertulis. Asas tertulis adalah di mana dalam suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasri Hidayat, NIM 321911, jurusan Ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep rasionalitas ekonomi syariah. Rasionalitas pada ekonomi Islam berorientasi pada nilai. Pertimbangannya adalah utilitas, efisiensi, keuntungan, dan sebagaimana yang berlaku berdasarkan nilai yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Rasionalitas dalam ekonomi Islam ada dua. Yang pertama, setiap individu itu mengejar berbagai tujuan, bukan hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, melainkan menjadikan individu tersebut menjadi lebih baik dan sekelilingnya pun akan menjadi lebih baik. Yang kedua, setiap individu selalu menyesuaikan dirinya dengan kondisi-kondisi terkini. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfika Rahyu dengan NIM 32191106. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang mempengaruhi ijtihad dan kemudian diterapkan oleh masyarakat. Adapun definisi ekonomi Islam dikemukakan oleh Muhammad Abdullah Al-Arabi menerangkan bahwa ekonomi Islam terdiri dari dua bagian. Salah satu diantaranya tetap, sedangkan yang lainnya berubah-ubah. Pertama adalah yang diistilahkan dengan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi. Yang kedua diistilahkan dengan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Bertolak dari hal tersebut, maka sistem ekonomi Islam haruslah tersusun dari seperangkat nilai yang dapat membangun organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensi tertentu, yakni filsafat ekonomi Islam, nilai dasar ekonomi Islam, dan nilai instrumen ekonomi Islam. Yang membedakan konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi lainnya yaitu pada konsep Tuhan, manusia, dan alam. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yulianingsih dengan NIM 3219111 akan melanjutkan penjelasan materi yang terakhir, yaitu tentang maqasid syariah dalam sistem ekonomi Islam. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang maqasid syariah. Adapun yang dimaksud dengan maqasid syariah adalah
Tujuan dari hukum Islam untuk menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan manusia. Kemaslahatan tercipta dengan pemeliharaan terhadap agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Yang pertama yaitu pemeliharaan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh agar umat manusia melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua yaitu pemeliharaan akal, yang bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang tidak berguna di tengah-tengah masyarakat yang menyebabkan munculnya pikiran-pikiran buruk. Yang ketiga yaitu pemeliharaan jiwa. Manusia hidup dengan terhormat agar tidak terciptanya pembunuhan dan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu pemeliharaan terhadap harta. Harta yang dimiliki oleh manusia harus diperoleh dan dipergunakan sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima yaitu pemeliharaan terhadap keturunan, di mana kita harus menjaga kelestarian manusia dan manusia harus hidup secara rukun dan berdampingan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.